supaya nan kita ikrarkan itu terwujud, tirulah batangan nau. Caliak de apa batangan nau tumbuh ndak ragu ka ditanam, gadang ndak usah ka dipupuk, barabui sige nak memanjit. Batangnya gadang mengandung sagu, makanan anak sanagari jo kudo-kudo malamaan. Ruyuang diambil ke pincuran, kok dikabuang di balah-balah, elok ke lantai jo kakasau kapaga narancak bana. Daun nan tuo jadi atok, nan pucuk ke daun rokok. Lidi disusun jadi sapu, saganyo ambil ke kalam, ijuknya lapih ke tali. Buah lama nironyo manih, kok diabuih menjadi saka, diparam tuak namanya, lah rasan menjadi cukup. Atau hebatnya anau tu pak. Kutiko niro halal, berubah jadi tuak haram, berubah jadi cukup halal lo lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Curug ke Bangkaulu, belok ke Kida Taluk Kuantan, membawa berkah masa lalu, bertambah maju masa depan. Itulah pesantren Pondok Pesantren Tawalib Tanjung Limau yang semenjak pagi tadi sudah dipaparkan kepada kita dari A sampai Z, dari alif sampai ya, keberadaan pesantren Pondok Pesantren Tawalib Tanjung Limau sudah banyak melahirkan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh intelektual, dan suatu perguruan yang sangat berhasil, bisa muridnya melantik gurunya. Ada itu terjadi? Ada. Beliau Al-Mukarram Buya Haji Dalimi Abdullah Datuk Indokayo, Kemenak Kementerian Agama beberapa tahun yang silam. Beliau menangis dan mohon maaf kepada gurunya di Sanawiyah, melantik gurunya menjadi kepala sekolah MAN. Jadi murid telah jadikan kanwil, melantik gurunya jadi kepala sekolah. Ini tanda keberhasilan seorang guru mendidik anaknya. Mudah-mudahan kita yang berkiprah di sini, dari ketua yayasan sampai kepada kepala sekolah, majelis guru, dapat hendaknya menyumbangkan ilmu dan pikiran kita untuk kelanjutan pendidikan anak-anak kita, dan kita doakan semuanya menjadi alim ulama. Alim ulama ini sekarang Pak sudah jenis makhluk langka yang harus dilindungi. Kenapa? Karena sudah jarang ulama ini ada. Dulu ada buya kita di Batu Sangkar ini. Saya semenjak kecil dibawa mendengar beliau wirid ke masjid oleh ayah saya. Pertama, beliau Buya Haji Mustafa Ali. Yang kedua, Buya, siapa nama beliau yang seperti orang Arab itu? Jamaris Aziz. Itu semenjak saya kanak-kanak, saya sudah mendengar pengajian beliau di Masjid Darul Ihsan Baso. Bagaimana Pondok Pesantren Tawalib dapat kembali menelurkan ulama-ulama sekelas beliau itu. Saya ikut berdoa semoga ini terwujud. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan selamat milad seabad Pondok Pesantren Tawalib Nagari Tanjung Limau, Kecamatan Pariangan,
luak nan tuo atau Kabupaten Tanah Datar. Amin ya rabbal alamin. Dan kita hormati Bapak Ketua Yayasan, Bapak Kepala Sekolah, seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu, niniak mama, urek tunggang nan pucuk boleh di nagari, dahan rampak, daun narimbun jo pusako, putih labe, buah nan masak, makanan anak kemanakan. Nan kami hormati Bundo Kandung, limpapeh rumah nan gadang, ko idui tampai banie, mati tampai banaza, kaundung-undung ke Madinah, ke Payung Panji, ke Sarugo, ambam puru aluang bunian, orang nan duduk jo sukatan, panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang. Dek pandai ibu-ibu batinggang, satitik santan dikuali, masak pange ikan nila sakuali. Mudah-mudahan semua makanan yang kita makan tadi menjadi darah daging bagi kita dari makanan yang halal yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bundo nan mamasak masuk serugo sadonya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saya yang kagum apa? Beliau Bapak Buya Haji Mukhtar Yusuf ya? Mukhtar Yakub, umur 18 tahun sudah mendirikan pesantren. Jadi otaknya ini luar biasa pintarnya dan taat. Kalau umur 18 kau nam biasa pak kini atunya narkoba, minuman kare, LGBT, ya kan, maiso lem, mangganjo, itu namanya. Inilah yang akan kita antisipasi. Jadi umur 18 tahun beliau sudah mendirikan pesantren. Bagaimana orang tanah datar menciptakan kembali generasi muda yang seperti beliau ini? Maka kita harus kembali bergerak seperti itu. Kenapa? Tantangan masa depan untuk mengkerdilkan Islam ini banyak sekarang pesantren-pesantren yang berkedok sebenarnya mereka akan menghancurkan Islam. Salah satunya seperti Az-Zaitun yang kita lihat sekarang ini. Ya kan? Semua kita telah mengikuti itu. Nah. Dan ada lagi kaum muslimin para jamaah, pesantren yang didirikan oleh orang Syiah. Alim ulama Sumatera Barat ini, alim ulama Indonesia sudah mengatakan dengan fatwanya bahwa Syiah itu bukan Islam, tapi agama Syiah, bukan agama Islam. Kenapa bapak-bapak? Selain dari Rasulullah ada imam 12 lagi. 12 imam lagi yang harus kita percayai selain dari Rasulullah. Itu sangat bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran mengatakan, makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu seorang laki-laki bapak kamu, dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Jadi tidak ada yang kaum muslimin akan menyambungkan kerasulan ini. Di orang Syiah nyo tambah 2 balik lagi. Jadi Syiah kata ulama bukan Islam tapi agama Syiah. Dulu sebelum kita tahu Pak, sebagian kita orang Islam ketika Sahiran Reza Pahlavi dijatuhkan oleh Ayatullah Khomeini, kita menganggap dia pahlawan, tapi dia adalah orang Syiah. Ini bapak-bapak yang terhormat. Jadi yang akan kita jaga ini, kita jaga bapak-bapak nan namanya kepindiang Pak,
nyo ndak bisa berjalan capek, tapi nyo bisa tiba di Jakarta. Dari Tanjung Limau Gobo ke Pindiang bisa tiba di Jakarta. Berjalan capek ndak pandai. Kenapa dia bisa? Nyo manompang jo kasu orang pindah. Itulah ajaran-ajaran sesat itu. Dia memanfaatkan sesuatu untuk melicinkan idenya masuk, menghancurkan pesantren dari dalam. Ini kan? Nah, ini lagi. Kemudian yang harus kita antisipasi bapak-bapak agar lebih berkembang dan eksis pondok pesantren Tawalib Tanjung Limau ko, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, kita seperti yang dipaparkan oleh beliau tadi, pelajaran kitab dan agama itu harus 75%. Sebab apa? Yang pelajaran umum ini Pak, sampai kita jadi doktor, profesor, itu tidak akan ditanya malaikat oleh di dalam kubur. Man tite luka, itu tidak ada ditanya. Cobalah Bapak yang profesor nanti, kok ada pertanyaan itu? Tidak ada. Yang ditanya itu man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka. Orang nandake jawab, saya tidak ditanya di malaikat dalam kubur ada Pak Bu. Siapa nandake jawab? Kalau suami istrinya, kalau istri suaminya. Baada keknya, kalau pai barale hari Ahad tu babue baju serupo, namanya kini baju mama papa. Aturun dia teoto bapa cian bau orang rumah tu sampai ke tenda. Padahal di rumah cakap lema. Aba ada keknya suami istri bak tiwang jo punggung kabau tampak cie tampak berdua. Beliau itu dipantuni ketika bersanding dengan suaminya. Anak daro jo marah pulai, bak talam jo tudung saji, bak kapuran jo sawoknya, siku ikan siku kulari, samo tajalo keduanya, cie bulan cie matahari, samo mancayo keduanya. Tapi tidak akan pernah ditanya nanti di akhirat, man bini tuka, tidak ada Pak. Atau man laki tuka, tidak ada. Jadi pelajaran agama harus banyak diberikan kepada anak-anak kita dari pelajaran umum. Ustaz, kalau tidak ambil ijazah persamaan man negeri, nyusuli dapat kerja. Nama gaji awak ku Allah Pak. Banyak orang tak kerja resmi Pak, tak ASN, tak pegawai BUMN, tak jadi camat, tak jadi bupati, tapi dia sukses. Kenapa? Yang menghidupkan gaji kita bukan karena pegawai, tapi Allah yang memberi rezeki. Bapak-bapak yang tinggal di Jawa Barat, di Bandung, biasanya kalau orang Sunda Pak, apa keseniannya? Apa Bu? Jaipongan itu dari mana? Dari Sunda kan? Sekarang anak orang Sunda itu Pak, ada jadi imam di Qatar. Iya kan? Karena apa? Dididik di pesantren. Suaranya bagus. Dia hafal Al-Quran 30 juz dan napasnya panjang. Coba bayangkan anak orang Jawa Barat jadi imam di Qatar. Berapa gajinya Pak Ustaz? Gajinya 2,5 miliar. Kok dibalian ke kue dakak-dakak berapa kilo tu? Iya kan? Ke kue bunga durian tu. Begitulah Allah. Kalau orang mengutamakan agama Allah, Allah yang akan menggajinya. Walaupun manusia, para jemaah tidak mengacuhkan nasibnya. Kaum muslimin, para jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, berapa tokoh tanah datar ini yang berkiprah dari politik? Banyak. Ambo dulu mengaji BKMT Kaluak Nantua ko Pak. Ketuanya Pak Ustadz Maswardi, itu saja Pak Bupati Mas Riyadi Martunus. Orang mana? Orang Lintau. Sudah tu Pak Sadiq Fasadiku, orang mana? Orang Perak juga.
Sudah tu sialai Pak Irdinan Satar Termizi ulama lintau kini sika hanya bayar kamu tu ambok bananda kenyo semua kadang anak ambok orang tanah data orang lintau jadi ndak bana lo pantun nan dibuat orang di lintau ko do Pak anak-anaknya maju sadon tu tanah data kinilah dimekarkan patang kombo mengaji kesinan musaji yang dibangun de orang Semando awak di Tanjung Bonai. Nah, saya Semando Pak ya. Ya kan. Dia hebat Semando Pak ya. 2 kali jadi wakil presiden Cik wakil Pak SBY, cik wakil Pak Jokowi. Ya kan? Kaum muslimin para jemaah nyoboe rumah adat di kampung nyopelo anjalan nyoboe musaji itu Semando Pak dan Semando Niniak Mama tu itu cik Semando dan elok tu Pak Semando Niniak Mama ada 3 lah tu ndak elok perangainya tu pertama coba Semando langoi jauh ya kan dia tinggal penyakit tiba babininya di rumah dun sana awak sadang mengandung bininya nyo bini le celai nyo garesih lo ayam betino na lain atu Semando langau hijau di maenggo penyakit tinggal ada orang Semando kacang miang nyo memacah orang badun sana se lai tahu apa ibu-ibu kacang miang abara namanya kayo lai tahu orang luar dan tua nak tahu kau babayo kau Pak kacang miang namanya cik lain bio iya itu jawek saya jale Pak jadi ambo tahu orang luar dan tua kau tak bisa dikicut bio namanya nan banamo bio galang je si kacang miang idui nak serupa orang sudo manjala dia teh tanah bagayui kerantiang kayu ya kan bungonya labe baduyun-duyun bantu sebuah kucang paga kulit bakilik kunyang ameh alui bak bulu anak kucing itulah miang sabananya kok dapet di miang bio manggata sebatang tubuh jo jantung minta digawi barala sakit kapan dia nyo tanyo ka orang nalakanai ambo alun mencuba lagi jadi kalau ingin kita pesantren awak kau maju Pak tarik serupa nan disampaikan tadi membawa berkah masa lalu semakin maju masa supaya nan kita ikrarkan itu terwujud tirulah batangan nau anu kena tiru anau di mana kan namanya di tanah datanya di puncak patung andale baru bukit ambo kalau mengaji ke batu bule Pak kalau buat jantan itu minuman teh talua niro sikona na yu putih aja kan ini bapak yang ini kan itu minuman Asia lo rasanya teh talua niro tu mengaji lo mau ketilatang kamang tu tetalua jahe mengaji lo mau ke patangko kalau buat basuang tetalua tapai asikolah dapat air putih alhamdulillah kaum muslimin ambo tanyo ke orang lintau tu batanam mana kau Pak indah caliak de apa batangan no tumbuh ndak rago ka ditanam gadang ndak usah ka dipupuk barabui sige nak memanjit batangnya gadang mengandung sagu makanan anak sanagari jo kudo malamaan ruyuang diambil ka pincuran kok dikabuang di balah-balah elok ka lantai jo ka kasau kapaga narancak bana daun nan tuo jadi atok nan pucuk ke daun rokok lidi disusun jadi sapu saganyo ambil ke kalam ijunya lapih ke tali buah lama nironyo manih kok diabuih menjadi saka diparam tuak namanya lah rasan menjadi cukup atau hebatnya anau tu Pak
Kutiko niru halal, berubah jadi tua haram, berubah jadi cukup halal lo lihat. Ya kan? Kaum muslimin laikan amuh miang nalake di palapahnya paguno kerabu api. Sabalun tibo kewe joronson catuh taki rang namokan jorabu mangkonyo itu. Iya kan? Kalau kita tiru batang anak gua, ketua, wakil ketua, kepala sekolah, guru-guru, masyarakat, sayo sakato kita serupa anak gua. Ambo yakin semakin maju pondok pesantren Tawalib. Yakin? Tapi kalau antara awak samo jualu kincie, cie kate cie ke bawah, lamo padi itu jadi waris. Jadi kita tirulah mato garagaji. Mato garagaji itu pak indak lurui pencong. Pencong ke kida, pencong ke suo. Tapi deknya bersama-sama pulang pai nyo membawa keputusan. Nyo ndak ada reses serupa anggota DPR gitu. Ndak ada seminar langsung bakar ajo. Ini kan? Ini ndak ada. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, jadi kita jagalah persatuan. Sudah tu apa-apa ibu-ibu nan balabia rezeki di Allah, jadilah kita donatur di pesantren. Pitih keluar pak, indak pahalo sedepet pak, pitih tu nyo ganti di Allah balik. Lai percaya bapak ibu-ibu baso pitih nan di keluar nyo ganti di Allah jo pitih. Kalau pahalo tu kemudian mah Allah mengatakan dalam Quran, man jaa bil hasanah falahu asyru amsaluha. Siapa yang menyumbangkan dananya satu kali, ya kan, akan diganti oleh Allah asyru amsaliha, 10 kali lipat dari nambaiknya kerajaan. Wa man jaa bis sayyi'ah, sianan membuat satu kejahatan, fala yujza illa mithlaha, tidak dibalas oleh Allah kecuali seperti yang dia buat. Memahami ayat ini bagaimana? Kalau ada awak terlanjur berbuat nombor pak, cie lo dosonya nyo. Tapi kalau nambah cie dibuat 10 palonya. Kalau kita baniak berbuat nambah awaklah takana kemagian piti ko ke pesantren ko ado dapat musibah. Mendoa awak ke Allah, ya Allah, amo dapat musibah. Piti ko engkau lah tahu kambo sumbangan ke pesantren, tapi ndak jadi ya Allah, iko piti satu-satunya untuk bisa mengatasi anan terjadi di amboga. Ndak jadi kita sumbangan do Pak. Niat untuk bersedekah tadi tasure pahalo cik. Nya tak sampai berak. Baniye awak membuat namburuk sabalun tabuik bayo awak jo kawan. Ambo nyo sakit di pajatu dulu akini ambo ingin membalihan sakit hati ambo. Cek kawan ko. Indah ado nang kasalase jo dandam do kawan. Maafkan sajalah. Biarlah Allah saja na membalihan. Adik nasihat kawan ko, ndak jadi kita membuat namburuk ke orang tu do. Niat badoso tadi tidak disuruh oleh Allah kalau alun kesampaian. Jadi bapak ibu yang murah rezekinya, jangan sagan-sagan menyumbang piti untuk pesantren pondok pesantren Tawalib Tanjung Limau. Menambo mukasui angin di tepi api dingin di tepi air itu awak orang siko baik nan di kampung maupun nan di rantau. Kalau lupa membawa pitih kini ibu-ibu, Allah jalan celengan tadi. Untuk minta infak Allah jalan ni. Alulai. Jalan alulai. Kalau lupa pitih boka segalang tu. Masuk saya ke dalam. Ya kan? Ini bapak-bapak ibu. Ya kan? Nya kaum muslimin saguru-guru hari nan kapa dilawi jo sarusuh-rusuh hati nan nimpak diminta yo.
Ya kan? Karena apa? Kaum muslimin yang terhormat, apa yang telah diberikan untuk jalan Allah, itulah yang kekal untuk kita. Ada bapak punya kebun sawit sekarang di Riau, di Pasaman, ribuan hektar, uang deposito triliunan, tapi belum ada yang disumbangkan untuk agama. Yang triliunan di bank, ameh nan babungkah, perak nan bataye, kabun sawit nambah hektar, ndak ada gunanya. Sebab apa? Kita ndak tahu pak bara sisa usia wak, nan tahu wak sisa isi dompet. Masih awak kini ko pak bara isi dompet awak lah tahu wak. Pi sisa usia ndak tahu wak. Contoh, misalnya awak kini ko kan sehat sedonya ko pak, termasuk ambo, alhamdulillah sehat. Tapi bisa tidak sesudah mengaji ko diantara awak meninggal? Bisa tak? Kalau aja sampai, ya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah yang terhormat. Jadi perkara dana yang kita keluarkan untuk kelangsungan pendidikan pak, itu tidak tanggung-tanggung pahalanya. Lebih-lebih bapak ibu nan majasiko akabatulan apa diperbantukan dari guru man negeri. Akabatulan ibu jawab pak nan diperbantukan dari guru negeri itu di samping dapat honor di siko, ada pula tunjangan sertifikasi. Ndak bangga awak jadi guru. Bagaimana kau tahu Ustaz guru pakai tunjangan sertifikasi? Adik ambo bertiga jadi guru. Tahu mana ambo? Ya kan? Kemudian para jemaah, semasa ambo kerja di Semen Padang, ada karyawan kalau nyokan nikah, tu harus ke kantor ambo dulu membawa pasangan untuk diagian nasihat. Sekali ada 7 pasang pak, separuh guru senang kawininya tu. Ambo tanya lagi, di mana kerja nak awak jadi guru pak di Senamia? Di mana kerja awak jadi guru pak di SMP? Ambo tanya ke karyawan kami golai, bamangko kalian sama sepakai memilih orang perusinan guru untuk jadi bini. Yo kan iko jodoh mah pak, iyo ambo tahu bahasa jodoh. Anyo jawe dengan jujur le. Guru-guru ko pak hebat mendidik anak. Nyo sabu yang tokoh-tokoh nasional. Ki Hajar Dewantara, bapak pendidikan, ibunya dan ayahnya guru. Bapak Soekarno, ibunya guru. Bapak Muhammad Hatta, ibunya guru. Haji Agus Salim, ibunya guru. Tunang kedua pak, SK guru kopi cayo orang bang kalau digadean. Iya kan? Ada lo pantunnya dinyo. Kalau buat balai baru sesimpang jalan ke Kuranyi, berputar jalan ke Siteba. Dia lagak capu asal guru abi bulan menerima gaji dapat mengredit otoi panzaja. Jadi banggalah ibu-ibu jadi guru. Jadi guru. Alhamdulillah. Kalau orang ke sawah, bapak-bapak, ibu-ibu, di balian hembodi, tidak bisa. Sebab kulitnya masih depan ni. Ya kan? Dia dia ubek kaki namanya ubek tumik, tidak bisa. Tumiknya rata-rata. Di balian reksona, tidak bisa. Nyotio hari bapak ni. Bau kandiang ketiak. Percuma sih di balian reksona. Tapi kalau guru pekerja di kantor, ya kan, itu bangga sekarang. Untuk apa? Karena Allah mencarikan pekerjaan yang sesuai untuk ibu-ibu. Jadi ibu-ibu nan maja di pesantren ko, adalah orang mengadu kamu tolong sampai Ustaz. Ada guru ko ndak masuk sesemester je. Alai gaji makan tu. Sesemester ndak masuk. Kini hari lah tahun Hijriah, lah tahun sampai balik sampai pelimo,
kalau ada nampak ngicuh tu maja ubahlah perangai. Ya kan? Masuk talambe pukul 2 lah 3 lah di pasar Simabu. Ya kan? Permisi. Sudah tu tidak masuk lah semester tu tidak halal gaji lah. Jadi disesuaikan apa yang kita terima untuk pengabdian mendidik anak-anak kita. Bapak ibu yang jadi guru adalah seseorang yang sangat mulia di sisi Allah. Jadi kaum muslimin, apa yang disampaikan sebagai cita-cita yang diharapkan tadi, berkah di masa lalu, maju di masa depan. Ibu-ibu, bapak-bapak, saja hari raya fitir sampai hari raya haji lakama pai raun berdama wisata. Ambo kepatang dek mengaji di Tarusan Duku, nyobao dek pengurus musaji raun kamande. Ternyata ndak tanggung ranca alam awak di Sumatera Barat. Saya baca dahulu ada baliho di sudut awak terlampau si kaladi negeri terindah di dunia. Itulah Kecamatan Pariangan, di mana Tabi Matwari di Timualah Tabantang, di mana asa dek berdiri di Batipuh Pariangan Padang Panjang. Itulah nagari tua tanah datar. Kita pelihara ini. Dan pesantren Tanjung Limau kaum muslimin adalah yang telah berdiri 1 abad. Ya kan? Sampai sekarang para jemaah masih banyak orang yang masuk ke sini. Dan kita doakan anak cucu kita yang sekolah di sini menjadi ulama. Tapi kita harus berubah kepada yang lebih baik, memajukan pesantren kok. Ibu-ibu ala pergi ke pantai Pariaman. Lai basuh sinan orang mampasiwan baru baca min. Lai ada mau basuh. Nyo pasiwan kawak 3.000 baru tu pandai baca min pak. Kacau untuk jelik wajah. Tunjuk pindah lo ke tangan kita. Ambo tanya ke orang nama pasiwan tu lai. Lawarala mau nyo baru aku pandai baca min. Kalau gak 3 tahun lah pak. Lai ada perubahan. Galaknya. Bangko galak pak. Malah ada perubahan di baru aja. Kalau lahi mana sawana mengarati baru aku mencaliak jamin. Sudah tu nyopai ke tukang jahit lah. Baru aku membuat baju gak sepasang ada aja. Baru tu laba tahun-tahun mau memanjik karambi aku abati lanjang saya. Nyotonton di orang di bawah. Ambo caliak di kacau selama 3 tahun ko buruak bana wak abati lanjang ko ada aja. Ambo caliak dah ndak bawa baju buruak bana. Apa lain ndak Sarawak. Apa lagi kalau nan tukang panjek karambi ko baru wak batino ikuanyo kadang je. Atau boka situ je. Abuai lah baju gak sepasang dah je. Ledo pengana baru situ. Ndak ada. Jadi kalau ndak ada perubahan wak dari tahun ke tahun kan nambah iya doh. Aku sama saya je baru baca min tu. Jadi saya doakan semoga pesantren Pondok Pesantren Tawalib Tanjung Limau Kecamatan Pariangan ini bertambah maju masa depan nanti. Amin ya Rabbal. Kalau berkumpulan infak tadi ambo tutui alah yo ambo tutui cerita ko lah ada di YouTube mah. Ini tak paham mau ulang. Tak ada ya bu. Ada di Amerika anak bujang namanya Everly 10 tahun. Meninggal induk jo ayahnya jarak 10 menit. Tapi nyolah matang bagamo Islam. Kata ayahnya, kok meninggal kami nak wa anja minta-minta ndak apolai mencilok. Kalau tubuh ndak cacat minta-minta tu datang di akhirat nanti muko ndak wadagiang. Jadi pak ndak minta-minta amor. Meninggallah ayah induknya. Persiapan untuk makan setahun adoy.
Lah habis itu bapak-bapak bakal lain. Parui ko minta diisi jo. Nampak di nyo kadai, orang jual makanan, nyo dah kei. Tokok pintu. Assalamualaikum. Keluar anak padusi 2 tahun di bawahnya. Aka babang, ndak ada dia. Nyo soalnya aku minta makanan mah, takkan pesan namaknya balik, ndak boleh minta-minta. Tapi anak padusi tadi arif. Iya kan? Bang, abang jam baduto lo awak caliak lutui abang marete. Muku abang pucik, abang kelaparan kan? Masuk anak kita itu ke dalam, nyo ambil susu kambing angin, tu nyo ambil puluh roti bakar. Barabalinya kau dia, perlu tidak do tu, tak membali do bang, kau sedekah kami saja. Lagi kat 10 kali nyo kasinan, dapat di nyo mandi hangke kayu, di paliaro dek mandi hangke ko, di saran sekolah. 16 tahun kemudian bapak-bapak ibu-ibu, jadilah dia dokter spesialis penyakit dalam. Dan 2 tahun sesudah itu dipercaya jadi direktur rumah sakit kanker. Anak gadih tadi, kalau gadih lo tu malang nasibnya sementara. Dapat kanker payudara la stadium mampe. Orang tuanya bangkrut, rumah tabaka. Dirujuklah berobat ke rumah sakit kanker itu. Maliek sore rujukan menangi hewar kali go. Ya Allah, ternyata yang sakit ini adalah anak kecil 16 tahun yang lalu, sekarang sudah remaja, mendapatkan penyakit yang berat. Ini adalah anak yang pemurah sekeluarga. Dia suka memberi makan anak yatim itu setiap hari. Anak yatim itu saya, ya Allah, tolong sembuhkan penyakitnya, ya Allah. Karena dokter taat bu, ndak takabur mau baik dah. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, wa idza maridtu fahuwa yasfin. Engkau yang menciptakan, engkau yang memberi petunjuk, engkau yang memberi makan, engkau yang mengenyangkan, engkau yang menyakitkan, engkau yang menyembuhkan. Taruhnya salat hajat, salat duha, nyorawat jo anakku. Alhamdulillah sehat 5 bulan lamanya mengko sehat. Kamu bayi menangi anakku pak. Ragai lawang kerut, piti tak ada, membayi maha. Sadangnya menangi itu, tadanga suara di sebelah. Adinda, jangan menangis. Engkau telah bayar 16 tahun yang lalu dengan roti dan susu kambing. Sekarang Allah membalasmu. Ternyata kamu lupa dengan saya tidak lupa dengan kamu. Saya adalah anak yatim 16 tahun yang lalu yang engkau beri makan dengan izin Allah, roti bakar dan susu kambing. Sekarang Allah membalas jasamu. Pulanglah dia, tidak membayar dia. Bayar dia bayar dulu. Acu itu Allah membalih orang pemurah. Anaknya lagi tadi susu kambing. Sampai sinan saya ceritanya Ustaz, indah kira anak gadis itulah sehat, tidak tanggung rancaknya. Indah ada orang di Tanjung Limau ke serancak itu. Akhirnya kane hati dokter tadi kayaknya. Dokter kau tidak mau pacaran, karena pacaran kau membuat dosa ma bianari. 5 tahun pacaran sama jo kredit onda pelokalan saya. Nyolamar lah anak ko langsung untuk jadi istrinya. Tak mau pacaran. Dia orang Amerika nyolamar jo bahasa Inggris. Bahasa Inggris tu nanti tak dapat dembo. Kita pindahan saya ke bahasa Minang. Kata dokter tu melamar anak gadis tu. Bala buah kapa di Muaro, sari muatan buah kopi, menumpang pulau toke cangke,
kapan datang dari padang, dari mato asa mulonyo, kinilah jatuh ke dalam mati, tapuk ko indah adik balik, alame udah rindu seorang. Kan yo kane natinya tu. Akini batanyo mau ke ibu-ibu anak gadis rancak, pasien penyakit kanker, lah sehat, indak membayi baru bedo. Kini dokter nan gagah nan taat tu nyolamar lo ibu untuk bini, ibu tu lah. Terima. Yo betul. Kalau ditolak tu memutan dua durian. Nyo balik lo pantun newor keli ko jo bahasa Inggris ndak lo dapat di den. Kita pindahan saya ke bahasa Minang. Kapa ketek di lamun nombak, kapan datang di Bengkulu, dek riak tiba di tapi, sampailah juo ke Subarang. Pandai bana udah menembak indak jo peluru, karena sabalah jantung hati, iman di dado digoncang bang. Nyo tambah jo bahasa Indonesia, hatiku dalam hatimu. Bahasa bok kaloro pak. Kalau lain itu tangan kau batapuk pak, jadi mak. Yang bedo itu Dah lama sudah bunyi serogen tunggal. Lawan alik orang kok. Ado musala dake rumahnya alun sudah kekurangan dana nyo bangun berdua suami istri. Mudah-mudahan cerita ini memotivasi kita untuk lebih banyak menyumbang pesantren Tawalib di Tanjung Limau ini. Saya doakan bapak yang di kampung dan bapak yang pulang dari rantau dalam rangka memuliakan seabad pondok pesantren Tawalib ini dimurahkan rezeki dari Allah. Tapi jangan lupa membantu pondok pesantren. Itulah tausiah kita ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat. Semuanya kita yang mendengar ceramah ini, termasuk saya, mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Batang gadang lah hambo panjek, dahan joran tiang lah hambo titih, karena di sinan talatak pangka tangkai. Salamu ambo memanjek batang menitih dahan, kok tagoyang bungo sadang kambang, talantak putih sadang laki, talendo buah sadang masak, dek capek kaki tangan ambo. Kepada bapak pengurus, bapak ketua yayasan, bapak ibu majelis guru, saya mohon maaf lahir dan batin. Ledege maaf modwa. Di jalan Kabatu Busuk dake pasar Tangalua di lia batang kuranji tasabui ayahnya jani di macako pintu ke masuk sinan lambo ke keluar lapeh lambo joatinan suci jumukonan jani. Semoga bapak dan ibu diredai Allah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.